إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah sifat malu. Karena sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak paham apa yang diajarkan oleh gurunya. Akan tapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim, baik itu perbuatan maupun perkataan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, jika kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Bahkan beliau memberikan sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan sabdanya, fa'ilam idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk tidak pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, kepada orang-orang yang ketika bermaksiat sama sekali tidak ada rasa malu di hatinya. Maka sungguh siksaan apa yang paling berat daripada tidak diperlukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siksaan apa yang paling berat kecuali junjungan kita, suri tauladan kita, orang yang paling kita cintai sudah tidak peduli lagi dengan diri kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, siapa saja yang malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun malu untuk mengazabnya ketika bertemu dengannya. Dan siapa saja yang tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun tidak malu untuk mengazabnya. Dan di antara ciri seorang hamba yang tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka menceritakan kemaksiatan yang Allah sudah tutupi dari diketahui oleh orang-orang banyak. Dan ketika seorang hamba dengan pedenya bermaksiat dengan terang-terangan, bahkan diposting di sosial medianya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang terang-terangan di dalam kemaksiatan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, malu juga merupakan tanda dari keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu adalah cabang dari keimanan. Lantas, mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terikat satu dengan yang lainnya? Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, sehingga segala tindakannya tidak serampangan, sehingga segala tingkah lakunya tidak sembrono. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan malu apabila menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila dia seorang murid, maka dia akan malu ketika tidak sopan di hadapan gurunya. Dan apabila dia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan di dalam jual belinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana kita memulai diri kita untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Apa saja hal-hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di antaranya adalah yang pertama harus kita lakukan adalah dengan malu sejak dalam pikiran kita. Artinya adalah apapun yang akan kita lakukan, maka difikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan buruk, maka dipikir semua itu ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di dunia maupun kelak di akhirat. Yang kedua, hendaknya kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ia bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram, sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Dan yang ketiga adalah dengan cara mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahwa kematian dapat datang setiap saat, maka hal tersebut akan menumbuhkan sifat malu akan berbuat keburukan dan dosa. Karena sungguh tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan maut akan menjemput. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dicabutnya nyawa kita sedangkan kita sedang dalam keadaan yang buruk, sedangkan kita dalam keadaan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعلى سائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل وصحبه وكل التابعين أما بعد. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya
sifat malu yang Allah perintahkan setiap hamba agar memilikinya, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan di antara keutamaan tersebut adalah yang pertama, malu pada hakikatnya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghiasi dirinya dengan perkara yang mulia, menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang hina. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Al-haya'u khairun kulluhu." Malu kebaikan semuanya. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang memiliki rasa malu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a wa sitra." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pemalu, Maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Yang ketiga, malu adalah akhlaknya para malaikat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah." Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal para malaikat merasa malu kepadanya? Dan yang keempat, malu adalah akhlak Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, wa khuluqul Islam al-haya. Dan akhlaknya Islam adalah malu. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan sifat malu, maka hendaknya benar-benar kita jaga rasa malu kita. Dan hendaknya juga kita jangan sampai salah menggunakan rasa malu tersebut. Rasa malu yang kita miliki dan akhirnya menjadi rasa malu yang tercela. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad. Beliau pernah berkata, malu yang menyebabkan menyia-nyiakan hak Allah bukanlah malu yang disyariatkan, bahkan itu ketidakmampuan dan kelemahan. Dan di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk menuntut ilmu syar'i, malu untuk mengkaji ilmu syar'i, malu untuk memperbanyak membaca Al-Quran, malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal itu adalah kewajiban seorang muslim. Malu untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Malu untuk mengenakan pakaian syar'i yang disyariatkan oleh agama Islam. Malu untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Malu untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya dan semisalnya. Maka sungguh sifat malu yang seperti ini tercela karena akan menghalanginya memperoleh kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan rasa malu tertanam di hati-hati kita sebagai perisai kita agar jauh dari keburukan, agar jauh dari kemaksiatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.